Halo semua, selamat datang di Kartun Podcast, podcastnya Karang Taruna. Di sini kita akan ngobrol santai dengan membahas hal-hal yang menarik dan relate tentang anak muda. Untuk konten podcast ini hanya dapat dinikmati di channel YouTube Karang Taruna Mambal. Jadi jangan lupa subscribe. Narasumber kita hari ini adalah Iketut Gede Dharma Haryadi Setiawan, SE MFin Mkom, yang merupakan co-founder dari ramerame.co.id. Beliau memiliki spesialisasi di bidang manajemen keuangan, akuntansi, dan manajemen risiko. Selain itu, beliau juga merupakan pengurus dari salah satu koperasi simpan pinjam di Bali dan juga merupakan anggota dari HIPMI Bali. Halo semuanya, apa kabar? Podcast pertama kami ini dalam rangka Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober tahun ini. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta. Saya akan menjadi host di podcast kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung kenalan aja ya dengan narasumber kita yang ada di sini. Ini adalah Kak Dedi, beliau adalah co-founder dari Rame Rame. Om Swastiastu Kak, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Kak hari ini? Baik. Mungkin banyak teman-teman yang udah kenal sama Kak Dedi ya, atau mungkin juga banyak yang belum. Bisa diperkenalkan dulu Kak namanya. Halo semua, nama saya Dedi. Kalau nama lengkapnya agak panjang sih, nama lengkap saya Iketut Gede Dharma Haryadi Setiawan, tapi biasa dipanggil Dedi. Terima kasih sudah ngundang saya ke podcastnya Karang Taruna Mambal. Terima kasih. Makasih ya Kak udah dikasih waktu untuk menjadi narasumber di podcast kami. Oke, sebelumnya saya udah sempat baca di CV-nya Kakak ya. Itu terkait latar belakang pendidikan yang luar biasa keren. Terus ada juga pengalaman organisasi. Jadi Kakak sebutkan di situ kalau Kakak senang berorganisasi seperti itu Kak ya. Kakak menjadi anggota di HIPMI Bali, begitu ya Kak. Jadi bisa dibilang kalau Kakak itu cukup berpengalaman Kak ya di dunia bisnis dan dunia usaha seperti itu Kak. Kalau dunia bisnis baru dari 2015. Tapi waktu itu masih nyambi kerja, saya masih nyambi kerja di satu bank umum, tapi baru benar-benar full time entrepreneur itu mulai di 2019. Full time entrepreneur, tapi kalau sebelumnya sudah mulai tapi masih jadi pegawai gitu. Nyambi gitu. Nyambi gitu. Berarti udah sekitar 3 tahun ya Kak ya, udah terjun langsung di dunia bisnis. Menurut pengalaman Kak Dedi selama ini, terus melihat keadaan bisnis sekarang, gimana sih Kak keadaan bisnis di Bali sekarang dengan di masa pandemi ini Kak? Kalau kita lihat sih sekarang ini ya, dunia bisnis memang karena kita berada di Bali, jadi karena kita berada di Bali di mana 80% sampai 90% bisnisnya adalah pariwisata. Jadi bisa dikatakan bisnis di Bali saat ini sedang drop atau di bawah, tapi akhirnya dari pandemi ini banyak yang mempunyai ide atau mempunyai inisiatif untuk mengalihkan bisnisnya ke non pariwisata. Jadi memang banyak hal yang bisa terjadi di pandemi ini gitu. Jadi selama pandemi itu karena Bali utamanya pendapatannya dari pariwisata turun ya. Betul. Seperti itu. Oke. Nah, untuk usianya Kak Dedi sendiri masih bisa dibilang anak muda ya Kak ya? Kalau dari umur saya selalu mengatakan muda sih ya. Karena jiwa tetap harus muda. Jiwa harus tetap muda. Tetap muda. Oke. Nah, menurut Kak Dedi sendiri melihat tren anak muda di Bali khususnya terkait bisnis atau merintis usaha itu seperti apa sih Kak sekarang? Kebetulan saya di ramerame.co.id kita melakukan beberapa research, beberapa survei, beberapa kayak kuesioner segala macam. Memang anak muda sekarang, terutama khususnya yang ada di Bali, itu adalah generasi milenial, generasi mager, malas gerak. Malas gerak dalam arti bukan generasi yang seperti kalau zaman saya adalah zaman tengah-tengah antara yang generasi X sama Z. Nah, kalau yang sekarang adalah generasi milenial. Kalau saya yang generasinya Y, jadi saya tengah-tengah antara Z sama X. Nah, generasi milenial ini adalah malas gerak dalam arti bukan malas, tapi malas gerak dalam arti mereka adalah generasi bukan generasi untuk menjadi seorang karyawan.
Mereka adalah generasi yang ingin menjadi pengusaha, ingin menjadi wira swasta. Jadi mereka tidak mau jadi karyawan, tidak mau diperintah, ingin berusaha, tapi ingin dapat keuntungan besar. Nah, ini agak bertolak belakang, makanya kenapa sebenarnya salah satu cikal bakalnya rame-rame.co.id pun dari sana juga sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya untuk tren usaha itu untuk masa anak muda di Bali itu sudah cukup tinggi ya minatnya? Iya, minatnya tinggi. Cuman mereka yaitu ingin usaha, tapi untuk melakukan agak males gitu. Jadi inginnya duduk tapi dapat uang. Nah, ini anak muda sekarang nih. Berarti dengan effort yang minim mereka ingin mendapatkan income yang besar seperti itu ya. Oke, nah selain itu mungkin selain keterbatasannya itu, nggak kita bilang keterbatasan sih, selain hal itu, ada juga mungkin keterbatasan dari anak muda terkait modal gitu Beli Dedi untuk memulai usaha. Ya pasti ya, di mana-mana makanya mungkin banyak teman-teman sekarang dengar istilah kata startup. Startup itu kalau anak muda atau kita pun di Indonesia, mungkin di Bali, mendengar kata startup pikirannya pasti ke IT. Padahal startup sendiri itu adalah arti kata dari perusahaan rintisan. Jadi apapun usaha yang dibentuk atau diwujudkan asal berbadan hukum dan itu masih di bawah 5 tahun, itu masih bisa kita sebut startup. Akan tetapi saat ini banyak baru IT, baru startup, nggak masalah. Nah, startup itu di mana-mana, masalah utamanya pasti modal. Pasti di mana-mana gitu. Masalahnya pasti modal. Termasuk mungkin teman-teman melihat rame-rame startup yang udah mapan atau udah bagus dari sisi sistem segala macam ya, tapi dari sisi modal kami tetap masih kurang. Jadi modal itu selalu menjadi masalah yang utama. Nah, anak-anak muda sekarang pun ingin membangun usaha, pasti modal yang masalah utama, karena modalnya minim, modalnya kecil, atau bahkan tidak punya modal. Itu sih biasa, memang modal sih masalah utama. Nah, kalau misalnya kan itu tadi seperti Beli Dedi bilang, Kak Dedi bilang kalau modal itu menjadi masalah utama. Terus kira-kira apa sih Kak solusinya? Nah, banyak sih ya. Kalau solusi itu banyak. Sekarang ini generasi muda mungkin ada mendengar kata kripto, kata investasi, kan gitu ya, yang bisa memang dengan modal kecil. Tapi yang itu kan investasi yang namanya high risk, ya bisa kehilangan dengan cepat. Tapi teman-teman bagi yang memang modalnya minim, modalnya kecil atau bahkan tidak ada modal, bisa melakukan yang namanya kolaborasi. Kolaborasi di sini adalah kita apa yang kita punya, mungkin tidak uang, mungkin tidak dana, mungkin kita punya kemampuan, kita melakukan kolaborasi atau kita bergabung menjadi satu. Mungkin satu punya kemampuan memasak, satu punya tempat, yang lagi satu mungkin punya modal tapi nggak banyak, ya ini kita melakukan penggabungan atau melakukan kolaborasi mungkin dengan buat warung nasi, kan gitu. Yang satu bisa masak, yang satu punya tempatnya, satu mungkin punya modal sedikit untuk beli kompor, beli alat. Ini bisa kita jadikan satu. Jadi tidak harus modal itu dalam bentuk uang, bisa kemampuan, bisa tempat, bisa jasa. Nah, itu yang harus kita sekarang, teman-teman bagi generasi muda harus bisa mencari solusi dari masalah yang ada gitu. Itu ininya. Oh, jadi dengan berkolaborasi itu seperti menutupi kekurangan dengan kelebihan masing-masing, gitu. Ya. Oke. Tadi sebelumnya Kak Dedi sempat menyinggung tentang rame-rame ya Kak ya. Jadi itu sebenarnya apa sih Kak, bisa dijelaskan sedikit rame-rame itu apa? Oke. Kalau biasanya saya kalau di mana-mana kalau saya ada undangan jadi pembicara, jadi juri, jadi judge, itu pertanyaan yang pasti muncul, dan itu pertanyaan yang paling seneng saya dengar gitu. Jadi betul. Iya. Jadi rame-rame.co.id ini adalah platform informasi bisnis yang mungkin baru satu-satunya ada di Bali. Kami adalah platform informasi bisnis yang menyediakan informasi bagi teman-teman
yang ingin berkolaborasi dalam suatu proyek atau suatu usaha dengan modal minim. Dan kami baru juga launching pertanggal 10 kemarin di gedung Dharma Negara Alaya, yaitu ada fitur baru namanya promo. Jadi teman-teman yang mungkin berstatus promo hunter bisa mencari promo murah di website kami. Ada hashtag kami adalah tebus murah rame-rame. Jadi semua voucher yang ada di sana itu dilakukan dengan cara penebusan, bukan diskon. Jadi kami kita punya sekarang 11.000 member yang sedang tumbuh terus. Jadi kita ingin selain mereka bisa berkolaborasi di bisnis, mereka juga bisa menjadi customer dengan melakukan tebus murah. Itu sih rame-rame secara garis besarnya. Jadi promo hunter tuh kayak saya banget ya. Kalau seneng banyak anak muda yang kayak gitu pasti juga. banyak, Ya, pasti banyak. Saya sempat lihat juga kayak Pizza Hut, si Betul. Boba yang benar-benar. Wah, jangan-jangan udah ikutan juga ya. Kemarin saya ada sempat lihat bisa ditebus dengan harga 1.000. Betul. Berarti itu sistemnya gimana sih Kak? Nanti bermitra atau seperti apa? Oke, untuk yang fitur baru promo itu, jadi bagi teman-teman yang nonton podcast ini yang punya usaha UMKM ingin melakukan promosi bisa dikatakan promosinya gratis, ingin menarik member kami di ramerame.co.id. Kita punya 11.000 member. Teman-teman yang punya usaha UMKM, punya usaha makanan atau apapun bisa bergabung di merchantnya Rame-Rame. Nanti bisa kontak ke Rame-Rame, nanti kita akan posting, kita akan publish. Untuk promonya itu bebas, teman-teman yang punya usaha mau tebus murah berapapun silahkan. Jadi kami tidak pernah mempunyai aturan harus tebus 5.000, 10.000, enggak ada. Dan saat ini masih gratis. Jadi selama masih gratis bisa dimanfaatin kayak itu. Kalau nanti sudah rame, kita belum tahu lagi nih, bisa berbayar nantinya. Oke, ya teman-teman UMKM Ya, jadi mungkin silakan buat yang punya usaha bisa langsung buat account, mendaftar jadi merchantnya ramerame.co.id. Oke, itu ya Kak ya. Tadi itu kan untuk ini fitur barunya Ya. tadi disebutkan. Nanti kan sebelumnya kita membahas tentang dengan modal sedikit bisa memulai usaha itu seperti apa sih Kak kira-kira? Oke, memang core bisnisnya Rame-Rame adalah bukan urun dana sih. Kita melakukan kolaborasi dalam bentuk jasa, usaha, dan uang. Jadi teman-teman yang punya modal minim, kita bisa kolaborasi dalam satu proyek mulai dari 1 juta aja. Jadi per slot kita jual 1 juta. Contohnya mungkin kita open satu proyek dengan nilai 400 juta, berarti akan ada 400 slot. 400 slot, silahkan teman-teman mau beli berapa itu bebas. Bahkan kita di proyek ke-8 kemarin ST Indonesia di Ubud itu 400 juta habis hanya dalam waktu 1 jam. Ya, karena itu cepat banget memang. Iya, 1 jam. Karena memang kita di Rame-Rame tidak pernah menjanjikan yang namanya pasti untung, pasti balik modal, tidak. Tapi yang kami janjikan adalah sisi transparansi. Jadi yang kami jual kepada member adalah transparansi. Dari sisi pelaporan, CCTV monitoring, pengawasannya mereka bisa awasi langsung di web dari akunnya mereka masing-masing. Kalau mereka punya proyeknya, gitu. Ya, betul. Oke, jadi nanti laporannya bisa dilihat setiap hari. Jadi hari. penjualan hari ini bisa dilihat nanti malam atau maksimal besoknya. Langsung. Jadi nggak perlu repot-repot harus datang ke outletnya lihat berapa sih dapat jualan kemarin, nggak perlu. Itu luar biasa memudahkan ya. Dari rumah aja udah bisa. Sudah bisa, makanya karena kita tahu generasi milenial itu generasi mager, malas gerak. Mereka cukup dari rumah ingin lihat. Nah, kita manjakan. Nah, seperti itu. Jadi yang di rumah ini bisa, wah aku mau lihat bisnisku yang di Singaraja. Betul. Ini dari rumah semua bisa. Luar biasa ya ini Rame-Rame. Saya baru kayak yang kayak bisa mencangkup semua dengan di handphone aja gitu ya. Oke, nah kita udah sedikit membahas tentang Rame-Rame itu apa kan. Terus mungkin teman-teman banyak yang ingin tahu apa sih latar belakang sampai akhirnya Kak Dedi yang co-founder dan mungkin foundernya akhirnya membangun bisnis Rame-Rame ini, membangun startup Rame-Rame ini, apa sih latar belakangnya?
Latar belakangnya saya dengan foundernya namanya Bayu Susila. Jadi kita memang partner bisnis dari 2015. Saya membangun koperasinya kebetulan sama dia juga. Nah, ada satu cerita, dia punya toko baju namanya Oret. Jadi dia ingin buat toko di satu tempat. Yang punya ruko minta dibayar cash di depan langsung 5 tahun. Nah, itu yang menyebabkan dia, wah ini cari uang di mana nih? Nah, di sana kita sempat kepikiran kalau kita bareng-bareng sama teman mungkin cuman gimana caranya, kita harus buat proposal, harus mendekati. Nah, di sana latar belakang awal masalahnya. Jadi startup ini ada karena masalah. Jadi masalah kita carikan solusi. Dan akhirnya kita merangkum masalah-masalah itu apa? Yang pertama, masalah modal. Kemudian masalah waktu. Ada orang punya modal, punya waktu, punya modal tapi nggak punya waktu. Punya modal, punya waktu, tapi ininya bingung. Dia harus mau menjalankan produk apa? Usaha apa yang harus saya jalanin? Padahal punya modal, punya waktu. Kemudian punya modal, punya waktu, tahu produknya, tapi tidak bisa mengelola operasionalnya. Kemudian punya keempatnya, tapi dia tidak bisa mengelola keuangannya. Begitu dapat penghasilan, habis terus. Nah, rangkuman permasalahan ini yang membuat kami akhirnya memutuskan kita coba buat, tapi biar bisa menjaring banyak orang. Karena kalau kita hanya mengandalkan pertemanan saya, pertemanannya founder, itu hanya segitu aja. Paling mentok 100 orang, 50-50. Setelah itu siapa? Nggak ada lagi, itu aja. Akhirnya di sanalah kita memutuskan, karena waktu itu juga lagi trennya marketplace, lagi bakar uang cashback ya waktu itu, cashback, bebas ongkir, wah bagi banyak. Gimana kalau kita coba ke dunia IT? Saya sama founder bukan basic orang IT, tapi kita mencoba, walaupun di awal bingung, tapi sekarang at least sedikit tidaknya tahulah dunia IT. Nah, itu latar belakangnya. Akhirnya bisa kita mencoba mencari orang IT, kita coba bentuk. Itu akhirnya sampai sekarang ada rame-rame. Jadi kayak wah, sangat inspiratif ya sepertinya. Kisahnya kayak yang bener-bener dari suatu masalah. Jadi iya. Karena itu nyata, jadi mungkin impactnya ke masyarakat bakalan ada gitu Pak. Iya. Apa impact yang kira-kira ingin Kak harapkan dari rame-rame? Kalau rame-rame sendiri, kita ingin membuat impact bagi masyarakat Bali, khususnya memang kita punya tujuan di awal adalah kita ingin menjadi local champion. Ya, jadi kita nggak mau startup yang mirip dengan kita, yang dari luar Bali bisa menguasai Bali. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin membantu masyarakat Bali, ekonomi Bali biar muter gitu. Jadi biar nggak stuck, yang punya, jangan sampai Bali itu menjadi tempat bagi orang kapitalis. Jadi yang kaya semakin kaya, yang nggak punya uang semakin nggak punya uang. Karena apa? Yang punya uang akan bisa membuat bisnis yang besar. Nah, yang nggak punya uang ya udah segitu-segitu aja. Kita ingin menggerakkan, ayo dengan modal minim kita bisa bareng-bareng buat usaha yang besar. Kita bisa memenangkan persaingan. Contohnya ada 2 Indomaret yang sama atau minimarket. Yang satu dimiliki banyak orang, yang satu dimiliki 1 orang. Walaupun yang dimiliki 1 orang banyak promo, yang ini tidak mungkin belanja di sana. Iya, benar-benar. Nah, itu kita bisa menggerakkan ekonomi di sana. Jadi membantu perekonomian, kemudian bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Rame-rame sendiri di masa pandemi ini sudah membuka hampir 100 lapangan pekerjaan baru dengan membuka outlet-outlet. 100 di masa pandemi ini. Apalagi mungkin nanti ke depannya. Ya, mudah-mudahan kita memang rencana kita setelah 10-10 kemarin kita akan bergerak lagi, akan ada proyek baru lagi kemungkinan di November ini yang brandnya sudah dikenal terutama bagi para cewek-cewek. Wah, itu udah bisik-bisik nih ya, karena ada proyek baru. Teman-teman yang mau buat account, buat dulu sekarang. Iya, kalau yang buat account bisa buat account dulu sekarang. Nanti rebutan ya kayak. Iya, karena sepertinya akan habis cepat. Wah, kan ya, buat dulu accountnya. Oke, jadi untuk harapan
untuk impact-nya sangat besar ya, untuk masyarakat Bali. Masyarakat Bali khususnya. Oke, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman di rumah pengen tahu gimana sih perkembangan rame-rame sekarang, berapa membernya, udah berapa merchant, berapa produk gitu yang sudah dihasilkan, dan ingin kedepannya harapannya seperti apa? Ya. Rame-rame dari sisi umur masih muda. Kalau ukuran anak manusia baru bisa berjalan, belum bisa lari. Kami sampai hari ini sudah memiliki member 11.500 dan tersebar di seluruh Bali. Kita di setiap kecamatan, jadi semua kecamatan yang ada di Bali kita ada member rata semua. Kita sudah punya 17 project, 15 project yang jalan dalam bentuk outlet yang mencari profit, 2 project untuk sosial. Ya, jadi kita bukan hanya mencari profit, kita ada project sosial juga. Ya, ada project yang pertama yang sosial itu ada 1.000 anak tangga di Pura Lempuyang. Kemudian jadi ya dia sama seperti project lain, jadi beli slot tapi uangnya kita sumbangkan. Ya, sama dia, cuman slotnya kita sumbangkan ya. Tujuannya untuk sosial. Kemudian kalau dari sisi project kita udah ada hampir di semua kabupaten yang ada di Bali. Ya, semua berarti sampai kita kabupaten yang belum cuma 2, Bangli sama Negara. Tapi Negara akan mungkin bulan depan juga ada ST Indonesia yang di Negara. Itu untuk Bangli belum. Jadi kemungkinan akan ada 2 proyek sih di bulan ini, di bulan November. Itu perkembangan sementara rame-rame. Terus kedepannya kira-kira inginnya seperti apa Kak? Kalau kita punya target member kita karena ingin menjadi local champion. Kita kemarin mencari informasi ke Badan Pusat Statistik. Masyarakat Bali ada 4 juta sekian. Target kita menguasai 50-60% dari itu dulu. Setelah itu mungkin baru kita akan. Tapi padahal tawaran untuk keluar Bali udah banyak. Jadi ada teman-teman karena saya dan founder kebetulan di HIPMI juga. Jadi teman-teman HIPMI yang ada di luar kota, ayo dong buka di Lombok, ayo dong buka di sini. Kita belum mau. Kita takutnya kita tinggalin kandang, orang yang dari luar kandang masuk gitu. Mending ya kandangnya dijaga dulu, jaga dulu kandangnya gitu. Berarti tawaran untuk di luar Bali itu udah banyak? Ada ya, sudah mulai karena teman-teman kan melihat oh ini bisa datengin crowd, memenangkan persaingan gitu. Oke. Jadi seperti tadi mungkin disebutkan produk atau merchandise udah ada di setiap kabupaten nanti. Nanti kalau kan ini kemana aja tuh bisa mampir. Memang tujuannya kan itu, kita jalan sini kita mampirin, kita belanja kan gitu harapannya gitu. Itu. Setiap kabupaten stok udah ada ST Indonesia. Sudah ada ST Indonesia. Kasihkan aja udah ada si Boba. Ada si Boba. Mas seru juga ya Kak punya ini. Kok sudah hafal ya proyeknya rame-rame? Oh gitu. Nanti bentar lagi bikin account kayaknya. Oke Kak. Nah, terus Kak mungkin ada kan tadi itu untuk kolaboratornya bisa membeli slot seperti itu. Nanti untuk teman-teman yang punya usaha atau punya project yang ingin didanai dari rame-rame ini apakah bisa? Kalau menjadi salah satu merchant untuk promo itu bisa aja, bebas. Bisa. Tapi kalau untuk usahanya didanai oleh rame-rame, kita punya beberapa syarat. Yang pertama, brandnya sudah dikenal masyarakat. Yang kedua, reputasinya di masyarakat bagus. Yang ketiga, sudah dikelola dengan manajemen yang bagus. Yang terakhir, pastinya sudah profit. Itu. Kenapa? Itu pasti pertanyaannya kenapa, kan gitu ya? Kenapa? Teman-teman juga harus tahu kenapa syaratnya masuk usaha untuk didanai harus punya brand, karena filternya, saringannya bukan ada di rame-rame aja, ada di member, ada di kolaborator. Kalau kita share di web terus kolaborator merasa tidak sesuai, itu nggak akan ada yang beli. Jadi kenapa harus brand yang dikenal kayak ST Indonesia,
si Ji, si Boba, karena mereka begitu dengar nama itu, oh iya saya tahu. Nah sekarang anggap kita mau buka warung makan, warung A, oh ini warung A ini siapa gitu. Nah jangan sampai seperti itu gitu. Jadi kalau teman-teman mau seperti itu, mending usahanya dikembangin dulu, nanti sudah bagus, sudah dikenal, ayo masukin nggak apa-apa. Ya Jadi gitu. nanti seleksinya selain dari tim Rame-rame di member sendiri. Iya, kalau rame-rame merasa bagus, nah, terus member tidak menerima, sama aja. Karena pernah kita punya ada satu project yang di non food and beverage, ya. Jadi ada memang usaha kayak pertanian, perikanan, peternakan. Itu padahal bagus, bagus sekali. Kita dari tim rame-rame menilai harusnya habis, ternyata enggak. Karena kembali 60% dari member kita adalah anak muda. Yang dimana anak muda ingin tempat fisik, ingin nongkrong. Nah, mereka padahal itu sudah pasti. Usaha itu waktu itu sudah dijamin setiap pengembalian jika tidak memenuhi target pengembalian akan dikembalikan sesuai dengan yang ada di proposal. Itu janji ownernya. Tetap tidak penuh. Nah, kan? Jadi kita tidak bisa memaksakan. Itu jadi makanya memang kembali seleksi terakhir ada di member. Ada satu project baru buka 1 jam udah penuh. Sampai saya aja slotnya udah nggak dapat. Sampai nggak ada di sampai nggak sempat beli slotnya ya. Gitu. Wah, berarti itu benar-benar lihat dari minat kolaboratornya, emang melihat sesuatu yang dekat gitu kan? Iya, sesuatu yang dekat, bisa dilihat fisiknya, ya namanya dia tahu. Kemudian mungkin intinya mereka bisa ngajak temannya nongkrong. Karena anak muda kan kadang pride ya. Yuk ke sana yuk ke ST Merdeka. Ngapain di sana, kan ada ST Indonesia? Enggak, sana aja. Kan aku punya slot di sana. Wah, beda nih. Omongannya udah beda kan. Ya benar Kak. Jadi itu salah satunya juga yang akan menjadi ini Kak ya, promosi tidak langsung. Iya. Itu ya. Itu harapannya. Jadi ketika bersama-sama menjadi lebih mudah. Betul, betul. Mungkin masih ada banyak teman-teman yang ragu nih, kenapa sih harus bergabung di rame-rame, terus kelebihan yang didapatkan oleh membernya di rame-rame selain yang tadi Kakak sebutin, ada lagi nggak Kak? Oke, sebenarnya kenapa harus gabung ke rame-rame? Mungkin hanya di rame-rame teman-teman bisa memiliki suatu project, suatu usaha yang sudah memiliki nama besar, sudah reputasinya bagus, manajemen bagus, tapi dengan modal yang cukup hanya dengan 1 juta. Coba teman-teman punya modal 1 juta aja, mau buat ST Indonesia, bisa nggak? Nggak bisa. Hanya di rame-rame teman-teman bisa dengan modal 1 juta punya ST Indonesia. Gitu. Selain itu, dengan jadi member rame-rame.co.id, teman-teman punya member card yang bisa digunakan, bisa nembus murah di promo. Itu. Dan mungkin nantinya ke depan kita akan mengembangkan lagi fitur-fitur yang lain yang memanjakan teman-teman sebagai fasilitas atau benefit jadi membernya kita. Kedepannya ya Kak, ya, akan dikembangkan lagi. Ada beberapa fitur yang masih kita belum kembangkan. Oke, masih rahasia. Iya, nanti tunggu. Oke nih, mungkin udah banyak nih yang tertarik Kak di rumah untuk daftar. Gimana sih Kak cara daftarnya? Oke, kalau daftar cukup bagi teman-teman, biasanya anak-anak muda sudah tidak asing dengan yang namanya Instagram. Teman-teman bisa langsung kunjungi IG-nya kita di rame-ramein aja. Follow IG-nya, di sana ada cara mendaftarnya, tapi bisa juga langsung ke website kami di rame-rame.co.id. Klik yang di bawah, paling bawah, daftar di sini, atau teman-teman yang sudah punya Google account, klik lambang Google-nya, bisa masuk, lengkapi profil, beres. Masih gratis. Jadi membernya masih gratis. Teman-teman langsung gabung ya sebelum nanti berbayar. Sebelum berbayar. Ya benar. Oke, wah luar biasa ya Kak. Saya selama perbincangan ini mendapatkan banyak insight, mendapatkan banyak pengetahuan baru dari Kak Dedi. Nah, mungkin Kak, ini kan podcastnya ini dalam rangka memaknai Hari Sumpah Pemuda seperti itu Kak ya. Gimana sih harapan Kakak terkait anak muda, untuk anak muda di Bali, khususnya mungkin di Desa Mamar Kak? Oke, untuk teman-teman para pemuda
Jangan pernah takut, lakukan saja dulu. Pasti akan ada tantangan di depannya, tapi itu tidak jadi masalah. Itu malah tantangan itu yang akan membuat kita menjadi lebih dewasa, dan tantangan itu biasanya itulah masalah yang akan kita hadapi, yang harus kita carikan solusi. Sama seperti rame-rame, ada karena ada masalah, bukan ada karena ingin membuat bisnis. Itu jadi teman-teman tidak usah takut. Dengan modal minim, tanpa modal pun bisa, pasti bisa, asal mau berkolaborasi, mau mencari teman. Jangan kalau punya modal banyak ya silakan membuat usaha sendiri kan gitu ya. Tapi walaupun punya modal besar pun, sekarang adalah eranya kolaborasi, bukan eranya sendiri-sendiri lagi. Itu. Wah, luar biasa banget ya teman-teman, pengalaman dari Kak Didi sudah membagi bersama kita. Terima kasih ya Kak Didi. Sama-sama. Oh ya teman-teman, sebelumnya kita infokan lagi, di sini salah satu tempat yang merupakan produk dari Rame-Rame ya Kak. Ini ada di Kopi 1 Denpasar. Nanti mungkin teman-teman bisa ke sini. Tadi aku cobain taruh latenya, enak loh. Oke, terima kasih ya Kak Didi untuk waktunya. Sama-sama. Mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih ya Kak. Ya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Halo, sampai jumpa. Terima kasih.